Mas Toyo, ini artikel panjenengan ini nampol banget ini ya. Karena walaupun sebetulnya orang sudah banyak menduga bahwa Jokowi ini bukan seorang diri, tapi ada serangkaian hantu dajjal blow segala macam di belakang yang menyetir dia. Tapi kemudian Mas Toyo hari ini menulis bahwa ternyata dia disiapkan oleh Amerika, yang kemudian dalam perjalanannya kemudian dia malah menghamba kepada RRC. Ini coba gimana ceritanya nih? Tuh, silakan. Ya, jadi memang skenario awal itu adalah dari Amerika atau dari Chia. Dan yang datang ke Solo itu Menlu namanya Gondolais Rice. Itu datang ke Solo. Ya. Sama penggantinya Hillary Clinton itu. Itu datang ke Solo. Nah dari Solo itulah mereka itu membuat rekayasa seolah-olah Abu Bakar Basir itu sebagai teroris yang terkait dengan bom 12 di Bali. Atau padahal nggak terkait padahal ya? Sama sekali tidak. Sama itu hanya rekayasa murni. Rekayasa. Waktu itu sebenarnya yang diminta itu awal itu sudah ada kejadian Megawati itu, tapi Megawati menolak. Megawati itu menolak. Untuk melakukan apa, dan itu kesalip oleh yang namanya SBY itu sanggup dan akhirnya memanfaatkan Jokowi yang ada wali kota Solo itu untuk bantu penangkapan. Cerita ini saya memiliki cukup lengkap karena faktanya saya juga terima cerita lebih detail dari almarhum Mudrik Sang itu betul gitu ya bla 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 bla. Akhirnya dengan penangkapan dari Abu Bakar Basir inilah biasa. Jadi persis sama dengan SBY, dia dijanjikan untuk menjadi presiden R1, tetapi harus melewati jadi gubernur DKI dulu. Jadi dia belum jadi gubernur DKI, sebenarnya jatah itu sudah di tangan itu. Rekayasanya itu kan sampai ke Singapura itu. Waktu itu ya, di macam-macam kita dapat info dari Pak Rizal. Betul itu, direkayasa sedemikian rupa untuk dia menjadi seorang hebat. Sebenarnya tidak hebat, itu semua bentuk rekayasa yang terus berkelanjutan menjadi sifat Jokowi, menjadi seorang pembohong dan penipu. Ngeri. Saya kira dari cerita itulah maka kita fokus pada cerita ini soal ijazah palsu ya. Itu kan macam-macam, ada yang mobil SMK itu juga direkayasa, macam-macam. Terus masuk gorong-gorong itu direkayasa. Dan waktu itu sebenarnya sudah tercium karena waktu jadi wali kota dia masih dengan gelar Dokter Andes. Gelar itu juga gitu ya. Jadi saya tulis di situ kegelisahan anak saya yang namanya Bambang Tri itu setelah selesai membuat Jokowi undercover di rumah saya, tiba-tiba muncul Jokowi itu dilantik presiden 20 Oktober 2014. Ya, waktunya. Tinggal waktu itu dia terus datang. Waktu ini ada sesuatu kecelakaan apa? Ini Jokowi udah pakai ijazah SMA palsu untuk jadi wali kota, daftar di gubernuran DKI juga pakai ijazah palsu. Nah, ini ada apa lagi nih dengan dia akan berubah gelar, sudah berubah gelar menjadi insinyur. Dan itu gerakannya Bambang itu kalau tidak salah di start mulai tanggal 3 Desember 2014. Itu ijazah palsu sudah muncul. Bambang kan sampai sumpah itu, potong leher saya kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah, karena sesungguhnya Jokowi itu tidak memiliki ijazah dari Gajah Mada. Kalau ingin tahu lebih bagus silahkan misalnya Pak Edi Mulyadi lewat Tarjo. Kalau ke Jogja jalur langsung dengan Pak Sofyan Effendi. Minta tolong Mas Toyo untuk bantu sowan ke Pak Sofyan Effendi, insyaallah. Saya sudah nulis sebenarnya di luar judul itu bahwa Pratikto itu adalah aktor intelektual yang segalanya tipuan itu datang dari dia. Ini waktu 2014 itu ikut menjadi
Mensesnek ya. Mensesnek. Itu artinya untung kita ditolong oleh yang namanya Bitor Suryadi itu. Bitor Suryadi, oke. Saya sekarang telepon dia, saya terima kasih Mas Bitor, jenengan sudah membuka gerbang yang selama ini buram. Jadi Roy Suryo, jadi semacam-macam itu sana kemari. Tapi waktu itu kan belum ada jawaban sama kapan sebenarnya si ijazah ini dibuat gitu loh Pak. Oke. Padahal waktunya itu mau makan waktu 27 tahun. Dari dia mengaku 85, kenapa waktu itu masih Dr. Andes nggak pakai senior tahun itu, tapi baru pakai pada setelah itu gitu, setelah dari gubernur DKI itu. Nah kebetulan di Bambang Bitor Suryadi itu membuka, wah ternyata ini kuncinya di sini. Nah ini berarti dugaan kita tahun 2002, karena sebelumnya juga Pratikno sudah ada hubungan dengan Jokowi ketika itu LBP melakukan kerjasama pura-pura ada mandat itu kan, itu sudah terhubung semua itu. Oke. Pratikno, Hendro, itu sudah terhubung dalam bentuk skenario. Saya tulis itu skenario besar itu dalam satu sistem. Kapan pembuatan data ini dimunculkan? Loh, kok di pasar pramuka gitu? Itu sangat logis itu. Sampai sekarang kenapa dia bertahan diri untuk membenarkan? Karena taruhannya itu bukan hanya taruhan resiko, ini bukan hanya kepada Jokowi, kepada Pratikno. Pratikno ini. Gitu ya. Dan itu saya sudah mendengar itu, mendengar itu dari maklumat Yogyakarta. Iya. Tapi seperti itu Mas Toyo ini ya, nggak mungkin juga sih kalau Pratikno hanya main-main sendiri, pasti ada backup kuat seperti disebut tadi dari CIA ya, selain dari LBP dan HP tadi ya. Oh iya, saya kira kelasnya Pak Pratikno waktu itu pasti kelas masih terbatas ya. Bonek hanya diperintah saja gitu untuk ini ada skenario ini, tapi skenario bukan ya antara lain yang mengaturkan dua orang itu, LBP dengan Hendro itu. Begini. Maka harus diingat, sampai Jokowi jadi presiden, hadiahnya apa kepada LBP? Kan menteri segala urusan Pak. Iya, apa aja dikasih ke dia. Hendro pun diselamatkan kehidupannya itu. Oke. Mas, sekarang kita balik ke judul saya. Ya, kali ini kan tadi kita cerita dia disiapkan oleh CIA, oleh Amerika. Dan disiapkan oleh Amerika kan. Lalu ternyata belakangan dia justru dinikmati oleh RRC ini. Gimana? Amerika marah banget dong kalau gitu dong. Itu ada politik. Jangan memisahkan antara Amerika dan RRC. Apalagi itu ada bagi tugas ya. Itu kan ada istilah komentar itu, jadi artinya politik dumping. Orang mengatakan bahwa orang Amerika itu benturan dengan tidak. Itu sama-sama kepentingan untuk kapitalis. Jadi lancar-lancar saja ketika Megawati itu membawa dia ke Cina, apa Amerika protes? Kan tidak, karena protes itu tidak penting, karena itu sebenarnya ada rentetan setelah undang-undang menjadi diganti 2002, siapa yang akan jadi presiden? Jokowi itu. Saya kira tidak juga. Jadi kalau ada akhirnya Jokowi terlalu dalam masuk ke proyek obor Cina, ya memang itu satu kecelakaan sebenarnya. Artinya pada pemilu 2019 otoritas untuk kemenangannya lagi sudah tidak menjadi kepentingan Amerika, tapi sudah dimiliki oleh Xi Jinping gitu loh Pak. Karena itu ada cerita lagi, kenapa Xi Jinping main peran di sini? Loh, Jokowi siapa? Terus apa antara komunis dengan Jokowi itu kan menjadi isu tersendiri Pak. Iya, itu seru juga itu. Soalnya ada teman kita siapa Dr. Jul juga menyebut Jokowi anak didiknya Rewang juga, dan itu diulang oleh siapa, Rocky Gerung di ILC loh, Karni Ilyas loh. Ini ada Rewang juga loh. Video Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa itu anak supir Aidit, betul itu. Waduh, gitu ya. Iya, dan ada lagi si yang putri ini ketangkap di Banyu Biru itu ya.
mewah itu cerita rentetan itu. Maka kalau si Bambang mengatakan memang dia PKI kok. Aduh. Tak usah ngomong umurnya 2 tahun 61. Apa kaitannya? Pembuktian dia juga akan membalikan secara PKI kok. Gitu loh. Dan minta maaf ya dan seterusnya ya. Menjadi magnet sendiri untuk kepentingan Xi Jinping dengan Jokowi, Pak. Oke.